kaca di sini. Kalau yang versi zaman dulunya itu versi yang ini biasa ya. Nah, ini dia. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Car Therapy, dan sekarang di depan kalian sudah ada Komatsu Power Shuffle PC 200 teman-teman ya. Dan ini ada dua versi. Kemarin ada yang request, "Om, bahas ini dong." Oke, gua akan bahas teman-teman ya. Ini Komatsu Power Shuffle. Sebenarnya mobil ini standar ya, ekskavator standar teman-teman ya. Ya sering kita lihat di Indonesia juga ya. Tetapi mobil ini sangat legend sekali teman-teman, karena ini Komatsu ini dia sudah keluar dari zamannya black box ya, kemudian dilanjut lagi di Tommy biru teman-teman. Tommy merah, dan kemudian lanjut lagi di Tommy biru teman-teman. Dan kemudian mulai berganti itu pada saat Tommy Takara Tommy ya, itu mulai berganti teman-teman ya. Mulai berganti dengan tipenya yang berbeda teman-teman. Dan ini dia, ini yang pertama ada Komatsu Power Shuffle PC 200 yang rilis di zaman Tommy merah ya teman-teman ya. Ini made in Jepang teman-teman, skalanya 1:122. Seperti ini boxnya ya. Ini box versi ketiga dari made in Jepang teman-teman. Box versi ketiga itu seperti ini, dia ada warna merahnya di belakangnya teman-teman. Dan kemudian di bagian bawah sini ada logo Tommy dan made in Jepang ya teman-teman ya. Oke, itu dia. Dan ini ada satu lagi yang versi Tommy biru teman-teman. Tommy biru ini dia made in China ya. Komatsu Power Shuffle PC 200 Galeo. Berbeda ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dua-duanya hampir mirip teman-teman, tetapi beda tipe ya. PC 200 Galeo teman-teman. Oke. Di bagian belakangnya di sini keluar tahun 2005 teman-teman, dan ini made in China. Dan ini langsung aja kita lihat mobilnya ya teman-teman. Ini dia, ini yang versi Tommy merah ya. Gua akan buka dulu teman-teman sebentar. Ini boxnya ini udah kuning nih teman-teman ya. Ini mobilnya, dan ini bannya teman-teman, karetnya. Dan ini kenapa gua lepas bannya teman-teman, dia supaya tidak rusak ya teman-teman ya. Dia supaya tidak rusak dan tidak renggang teman-teman, karena ini versi ban kayak gini rentan banget putus ya teman-teman ya. Makanya gua nggak pernah yang namanya kalau misalnya gua ada mobil-mobil yang seperti ini, kalau Tomica ya, dia menggunakan ban karet kayak gini, biasanya gua lepas teman-teman. Biasanya gue lepas dan gue simpan seperti ini ya, biar dia nggak rusak teman-teman. Karena kalau karet-karet kayak gini rentan rusak, karena dia bakalan kering teman-teman, bakalan kering dan bakalan, kalau menurut gue bakalan putus ya, seperti yang terjadi di Tommy biru teman-teman. Dan untuk yang Tommy merah seperti ini bentukannya ya teman-teman ya. Di bagian depan di sini tidak ada hazardnya ataupun lampunya ya. Di bagian depan sini teman-teman bisa kalian lihat ya, kosong-kosong aja. Tapi di bagian depan sini juga tidak ada bumpernya teman-teman ya, seperti ini standar banget ya. Dan kemudian di bagian sininya ini tempat supirnya teman-teman, tempat peralatannya, tempat mekanismenya. Dan kemudian di bagian sini ini besi ya. Ini bagian sini besi teman-teman. Dan bagian bawahnya juga besi juga. Jadi ini benar-benar berat sih ini mobil-mobil ini sih, ekskavator ini. Dan kemudian di sini di dalamnya juga nggak ada interiornya teman-teman, karena memang ini skalanya itu kecil banget ya, skala 1:122 teman-teman. Jadi ya dari ekskavator yang gede itu dibuat mini lagi jadi 122 lebih mini teman-teman ya. Dan kemudian di bagian belakangnya, mari kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya di sini gua akan coba zoom dulu ya sedikit ya, biar kalian kelihatan. Bagian belakangnya di sini ada logo Komatsu teman-teman. Bagian sini nih, ini dia Komatsu, dan ini besi. Di sini bagian mesinnya ya teman-teman ya. Ini bagian mesin. Ada logo Komatsu dan tidak ada lampu-lampunya, lampu hazard ataupun lampu yang warna merah teman-teman ya. Polos-polos saja. Sebelah kanannya juga sama sekali tidak ada lampu-lampunya, tapi garis-garisnya tetap kelihatan ya teman-teman ya. Dan untuk skopnya teman-teman, ini untuk skopnya dia plastik ya teman-teman ya. Nah ini juga udah agak-agak ini nih, agak-agak turun nih teman-teman, karena memang itu ya, ya maklum lah ya, ini udah dari tahun 90-an teman-teman ya. Ini cukup detail ya plastiknya teman-teman, tapi ini plastik teman-teman ya. Tapi dia di sini ada suspensinya juga di sini ya, dan kemudian juga di sini bisa gerak teman-teman ya. Nah itu dia bisa gerak, tapi untuk bagian sendoknya ya, bagian sininya ini tidak bisa gerak sama sekali. Jadi yang bisa gerak cuma di bagian lengan sininya aja teman-teman.
Itu dia, bagian sini juga cukup detail sih sebenarnya sih. Kalau kalian detailin pakai apa namanya, pakai cat juga bisa sih sebenarnya sih ya. Dan kemudian untuk rodanya ya, ini rodanya seperti yang kalian lihat, dia menggunakan roda biasa dan dilapisi dengan karet ini teman-teman ya, lapisi dengan karet ini seperti yang kalian lihat di sini ya. Jadi ini karet ini masuk ke dalam sini teman-teman, seperti ini ya. Itu dia seperti itu ya, jadi masuk ke dalam situ. Tapi ini nggak gua masukin dulu ya teman-teman. Dan kemudian dia bisa jalan, bisa teman-teman tuh, dari rodanya bisa jalan. Kemudian di bagian sininya ini dia tandanya nih ya, ada logo Tomica-nya, bagian base-nya nomor 9, skalanya 1:122, tapi nggak terlalu kelihatan nih teman-teman, sorry ya, agak-agak susah ngeliat ya teman-teman. Made in Japan ya teman-teman, copyright-nya tahun 94 teman-teman, itu dia 1994 Tomica, Made in Japan di bawahnya tuh, Made in Japan. Itu yang versi PC 200 versi standar ya. PC 200 versi standar seperti ini ya. Dan kemudian mari kita lihat yang versi Galeo teman-teman. Dan ini dia di dalamnya kalau nggak salah ininya sudah rusak ya. Oh belum juga ya, ini dia karetnya teman-teman. Karetnya tetap gua simpen karena memang takut rusak tuh kan. Kalau misalnya kita simpen sih jadi masih oke-oke aja ya karetnya ya. Dia tetap lentur teman-teman ya, tetap lentur, bagus lah ya, nggak rusak. Ini dia yang versi Galeo teman-teman. Ini dia versi Galeo. Berbeda, serupa tapi tak sama teman-teman ya. Serupa tapi tak sama. Dari bentukannya segala macamnya ini lebih upgrade lagi sebenarnya ya versi yang ini teman-teman. Dari bentukannya mirip-mirip ya. Termasuk yang di bagian sininya teman-teman tidak ada hazardnya sama sekali, tidak ada lampunya di bagian sininya nih. Ini dia tidak ada lampunya. Kemudian ini bagian setirnya sama, tetapi dia ada dua kaca di sini. Kalau yang versi zaman dulunya itu versi yang ini biasa ya. Nah ini dia. Ini yang versi zaman dulunya itu cuma satu kaca, ini ada dua kaca teman-teman, versi Galeo. Kemudian di sini ada logo PC 200 teman-teman ya. Ini dia PC 200 nih. Dari bentukan mesinnya segala macamnya itu sama semuanya, mirip-mirip ya. Dan di belakangnya itu ada logo Komatsu gede banget. Komatsu teman-teman. Komatsu ya, ini dia Komatsu, logonya gede banget. Dan ini sangat berbeda ya. Karena ini udah beda zaman teman-teman ya. Udah beda zaman, udah beda teknologi teman-teman. Jadinya mungkin yang PC 200 Galeo ini lebih upgrade lagi teman-teman ya. Bagian sini ada logo Komatsu teman-teman ya. Nih, bagian sampingnya Komatsu dan PC 200. Dan ini masih sama teman-teman untuk yang versi scope-nya. Versi ininya dia hanya bisa bergerak di bagian sini, bisa gerak, kemudian di bagian sini bisa gerak ya. Di bagian lengan atas ini dia bisa gerak. Khusus untuk sendoknya dia tidak bisa gerak sama sekali. Itu dia Komatsu ya. Ini bagi kalian yang suka alat-alat berat ya, alat-alat berat itu banyak sekali dikeluarkan oleh Tomica teman-teman ya, dari zaman dulu, dari zaman Black Box teman-teman. Dari zaman Black Box sampai sekarang itu juga masih dikeluarkan alat-alat berat, termasuk yang sekarang itu yang roller. Gue juga belum punya tuh yang roller ya. Gue nunggu lokalan nih sebenarnya ya, yang roller itu ya teman-teman ya. Itu alat berat banyak sekali dikeluarkan oleh Tomica teman-teman, tapi alat berat yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Jepang ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mencari alat berat versi-versi yang perusahaan-perusahaan Eropa, mungkin kalian bisa mencari Siku teman-teman ya. Siku banyak sekali mengeluarkan alat-alat berat yang versi Eropa ya, versi yang digunakan di kawasan Eropa. Kemudian kalau Amerika, kalau kalian mencari alat berat Amerika, itu banyak dikeluarkan oleh Matchbox teman-teman. Matchbox tuh banyak ya mengeluarkan alat berat yang versi Amerika teman-teman. Cuma kalau misalnya untuk versi Jepang, kalian bisa masuk ke sini, ke ini teman-teman ya, Tomica teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen alat-alat berat yang versi China ya, versi China kan sudah mulai perusahaan ininya ya, perusahaan kendaraan itu sudah mulai banyak ya. Versi China kayaknya dia ada di S-Car Toys teman-teman. S-Car Toys tuh kayaknya khusus kendaraan-kendaraan Chinese ya, kendaraan Cina ya, dari negara Cina ya teman-teman ya. Nah itu dia ya, banyak ya. Sekarang pilihannya banyak teman-teman ya di Indonesia. Kalau misalnya kalian ngumpulin Caterpillar juga ada ya, merek Caterpillar teman-teman ya, kalau alat-alat berat ya. Jadi nggak cuma Tomica. Kalau Tomica khusus yang alat-alat berat Jepang teman-teman. Kalau misalnya yang lain-lain kalian bisa lihat sendiri ya, ke merek Caterpillar yang benar-benar asli segala macam itu udah banyak banget. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gua mengenai Komatsu Power Shuffle PC 200 Galeo teman-teman. Oke, serupa tapi tak sama ya. Ini serupa nih. Ini serupa tapi nggak sama dengan yang ini. Oke. Dan thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you teman-teman.